Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan kognitif di masa dewasa akhir. Di sini kami akan membahas 5 subtema, yaitu fungsi kognitif pada orang lanjut usia, kemudian perkembangan bahasa, pekerjaan dan pensiun, kesehatan mental, dan juga agama dalam perkembangan kognitif di masa dewasa akhir. Pertama-tama kita akan memasuki bahasan yang pertama, yaitu fungsi kognitif pada orang lanjut usia. Kita akan langsung ke pembahasan yang utama, pembahasan awal. Di sini kita akan membahas tentang mekanika kognitif dan juga pragmatika kognitif. Mekanika kognitif dapat diistilahkan sebagai perangkat keras dari pikiran seseorang yang melibatkan input seperti sensoris, atensi, dan memori visual. Mekanika kognitif ini dipengaruhi kuat oleh biologis, keturunan, dan juga bertambahnya usia. Sehingga mekanika kognitif ini dapat mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia. Karena dipengaruhi kuat oleh bertambahnya usia juga. Berbeda dengan pragmatika kognitif, ia diistilahkan sebagai perangkat lunak berbasis budaya dari pikiran, seperti keterampilan membaca, keterampilan menulis, kemudian pemahaman bacaan, kualifikasi pendidikan, keterampilan profesional, dan keterampilan hidup yang dapat membantu kita untuk menghadapi kehidupan. Pragmatika kognitif ini justru dipengaruhi kuat oleh budaya dan akan meningkat kemampuannya beriringan dengan bertambahnya usia seseorang. Jadi perbedaannya itu adalah jika mekanika kognitif atau perangkat keras pikiran seseorang dapat mengalami penurunan performa seiring bertambahnya usia, sedangkan pragmatika kognitif justru dapat meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian kita akan membahas tentang kecepatan pemrosesan pada usia lanjut. Realitanya, kita dapat menerima bahwa fakta kecepatan pemrosesan informasi akan mengalami kemunduran di masa dewasa akhir. Menurunnya kecepatan pemrosesan informasi yang dialami orang lanjut usia lebih cenderung berkaitan dengan penurunan fungsi otak dan sistem saraf pusat. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan atensi. Ini adalah salah satu aspek penting dalam proses penuaan kognitif, di mana atensi ini terbagi menjadi 3, yaitu atensi selektif, atensi yang terbagi, dan juga atensi yang berkesinambungan. Kita bahas satu-satu. Atensi selektif adalah kemampuan seseorang untuk fokus pada aspek tertentu dan mengabaikan aspek lainnya yang tidak relevan. Contohnya adalah kemampuan seseorang untuk fokus pada satu suara di antara banyaknya suara yang terdapat di suatu ruangan yang ramai ataupun contohnya di sebuah restoran. Dan secara umum, orang lanjut usia memiliki performa yang kurang cakap dalam atensi selektif ini dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih muda. Kemudian yang kedua adalah atensi yang terbagi, kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi pada lebih dari suatu aktivitas di dalam waktu yang bersamaan. Kemudian atensi yang ketiga adalah atensi yang berkesinambungan, yaitu keterlibatan dalam waktu yang panjang dan fokus pada objek. Atensi ini disebut juga sebagai kewaspadaan dalam kognitif seseorang. Para peneliti menemukan bahwa orang lanjut usia yang menemukan perform yang sama baiknya dengan orang dewasa yang lebih muda, tetapi untuk tugas kewaspadaan yang kompleks, perform orang dewasa lanjut usia mengalami penurunan. Dan dalam studi terbaru, orang dewasa akhir ternyata menunjukkan pengambilan keputusan yang kurang efektif. Ya, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan memori. Ini juga adalah salah satu aspek penting pada proses penuaan kognitif. Memori memiliki banyak dimensi, di antaranya yang pertama adalah memori episodik, yaitu retensi informasi tentang di mana dan kapan suatu hal itu terjadi. Contohnya adalah apa yang terjadi ketika Anda bekerja pada pertama kali. Nah, itu contohnya. Orang dewasa yang lebih muda memiliki episodik memori yang lebih baik dibandingkan dengan orang lanjut usia. Kemudian yang kedua adalah memori semantik. Memori semantik adalah pengetahuan seseorang terhadap dunia termasuk bidang keahlian seseorang, pengetahuan akademis yang dipelajari secara formal, dan juga pengetahuan sehari-hari.
Orang lanjut usia sering membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengingat kembali informasi semantik. Namun biasanya, jika sudah teringat kembali, mereka dapat mengingatnya dengan sepenuhnya. Kemudian sumber daya kognitif. Memori kerja atau sumber daya kognitif ini meliputi memori kerja dan juga kecepatan perseptual. Memori kerja lebih menyerupai bangku kerja yang memungkinkan individu untuk memanipulasi dan menggabungkan info ketika pengambilan keputusan, menyelesaikan masalah, dan juga menguasai bahasa tertulis maupun bahasa lisan. Para peneliti menemukan adanya kemunduran dalam memori kerja di masa dewasa akhir. Juga kecepatan perseptual, ini masih dalam sumber daya kognitif. Kemampuan perseptual menampilkan tugas perseptual motor sederhana seperti menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menginjak rem ketika sebuah mobil di depannya berhenti. Nah, itu adalah contoh-contoh kecepatan perseptual. Dan aspek ini mengalami penurunan di masa dewasa akhir karena hal ini memiliki kaitan yang sangat kuat dengan penurunan working memory. Kemudian kita memasuki memori eksplisit dan implisit. Nah, memori eksplisit ini adalah memori mengenai fakta dan pengalaman yang diketahui secara sadar dan dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan, seperti contohnya mampu mengingat hal-hal yang hendak dibeli ketika sedang berada di sebuah toko makanan. Sedangkan memori implisit adalah memori yang tidak melibatkan ingatan yang disadari, mencakup keterampilan hidup yang memang spontan dan otomatis. Contohnya adalah saat seseorang mengendarai mobil. Orang lanjut usia cenderung lebih banyak lupa mengenai barang yang hendak dibeli di toko dibandingkan mereka lupa cara mengendarai mobil. Kemudian memori sumber. Memori sumber adalah kemampuan mengingat di mana seseorang mempelajari sesuatu hal. Kegagalan dalam memori ini akan meningkat seiring bertambahnya usia. Contohnya adalah seperti orang lanjut usia lupa mengenai siapakah yang menceritakan sebuah lelucon lucu pada dirinya, tapi dirinya menceritakan kembali cerita lelucon tersebut kepada sumber pembuat lelucon itu. Nah, itulah yang disebut memori sumber. Kemudian memori prospektif. Ini adalah kemampuan mengingat sesuatu dalam waktu yang akan datang. Contohnya seperti mengingat untuk meminum obat ataupun mengingat untuk mengerjakan PR. Kita lanjut ke pembahasan pengambilan keputusan orang dewasa akhir. Terlepas dari terjadinya penurunan di banyak aspek memori seperti working memory ataupun memori jangka panjang, banyak orang dewasa lanjut usia menjaga keahlian pengambilan keputusannya dengan cukup baik. Dalam beberapa kasus, penurunan memori terkait usia akan mengganggu proses pengambilan keputusan. Kemudian kita akan masuk kepada kearifan. Pengetahuan asli mengenai aspek-aspek praktis dari kehidupan yang memungkinkan seseorang mampu melakukan penilaian yang sangat baik menyangkut persoalan-persoalan penting dalam hidup, itulah yang disebut dengan kearifan. Dalam mempertimbangkan kearifan, penelitian dilakukan Belts dan rekannya, dan mereka menemukan bahwa hanya terdapat beberapa orang saja yang dapat mencapai tingkat kearifan yang tinggi. Kemudian, masa remaja akhir dan juga masa dewasa awal merupakan pintu gerbang utama memunculkan kearifan. Kemudian, faktor selain usia merupakan hal yang penting bagi perkembangan kearifan untuk memasuki taraf yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya, faktor yang berkaitan dengan kepribadian seperti keterbukaan terhadap pengalaman, generativitas dan kreativitas merupakan prediktor-prediktor yang lebih baik dibandingkan faktor-faktor kognitif seperti intelijensi dalam membentuk sebuah kearifan seseorang. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan yang bisa berpengaruh terhadap fungsi kognitif orang-orang dewasa lanjut usia. Jadi memang efek pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan itu sangat berpengaruh.
di mana orang-orang lanjut usia mungkin berusaha mencapai pendidikan yang lebih tinggi dengan sejumlah alasan, seperti mereka mungkin ingin memahami lebih baik sifat dasar dari proses penuaan yang sedang mereka alami, kemudian ingin lebih mempelajari perubahan sosial dan teknologi yang telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang signifikan dan dramatis dalam kehidupannya. Mereka pun mungkin menyadari bahwa mereka membutuhkan pendidikan yang lebih lanjut agar dapat tetap bersaing dan bertahan di dalam pekerjaan. Dan akhirnya, orang-orang lanjut usia mungkin berusaha meraih pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan penemuan dirinya dan aktivitas waktu luangnya yang akan memungkinkan mereka untuk membuat suatu penyesuaian diri yang lebih baik di masa pensiun mendatang. Kemudian dalam aspek pekerjaan, dalam sebuah studi, pekerjaan yang kompleks berkaitan dengan fungsi intelektual yang lebih tinggi pada orang-orang lanjut usia. Secara kuat mengarahkan bahwa berhadapan dengan lingkungan yang kompleks dapat meningkatkan fungsi intelektual sepanjang hidup. Kemudian kesehatan. Dalam kesehatan, generasi kini juga lebih sehat pada masa lanjut usia dengan semakin baiknya perawatan untuk berbagai penyakit masa kini. Maka beberapa penurunan performa intelektual yang ditemukan pada orang dewasa lanjut usia lebih besar kemungkinannya karena faktor-faktor terkait kesehatan dibandingkan karena usia. Beberapa studi yang dilakukan baru-baru ini mendokumentasikan juga bahwa kesehatan mental dari orang-orang lanjut usia dapat mempengaruhi keberfungsian kognitif mereka. Ya, sekarang kita akan membahas tentang tema gunakanlah atau Anda akan kehilangan. Ini adalah suatu istilah atau peribahasa di mana menunjukkan bahwa aktivitas mental yang cenderung dapat membina keterampilan kognitif pada orang-orang lanjut usia adalah aktivitas-aktivitas seperti membaca buku, kemudian mengisi teka-teki silang, kemudian mengikuti kuliah, dan menonton konser, ataupun yang lainnya. Gunakanlah atau Anda akan kehilangan juga merupakan penekanan tentang bagaimana keterlibatan intelektual dan sosial bisa memperlambat penurunan terkait usia untuk perkembangan intelektual. Dalam sebuah analisis terhadap partisipasi dalam studi longitudinal Victoria, apabila orang-orang paruh baya dan lanjut usia berpartisipasi dalam aktivitas intelektual, maka aktivitas ini dapat menghambat terjadinya kemunduran kognitif. Kemudian kita masuk ke dalam aspek pelatihan keterampilan kognitif. Nah, apabila orang lanjut usia kehilangan keterampilan kognitifnya, dapatkah mereka dilatih kembali? Sejumlah besar studi riset mengindikasikan bahwa mereka dapat dilatih hingga derajat tertentu. Dan terdapat dua kesimpulan penting yang diperoleh dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah pelatihan dapat meningkatkan keterampilan kognitif dari sejumlah orang-orang lanjut usia. Namun, di masa dewasa akhir, mereka tetap kehilangan sebagian plastisitasnya. Para peneliti juga menemukan bahwa meningkatnya kebugaran fisik dari orang-orang lanjut usia dapat meningkatkan pula fungsi kognitif mereka. Ya, sekarang kita lanjut kepada pembahasan subtema yang kedua, yaitu perkembangan bahasa secara kognitif pada orang lanjut usia atau dewasa akhir. Banyak orang lanjut usia mempertahankan atau meningkatkan pengetahuan mengenai kata-kata dan makna kata. Namun demikian, di masa dewasa akhir, individu mulai menunjukkan beberapa kemunduran dalam berbahasa. Mereka orang dewasa lanjut usia juga melaporkan bahwa dalam kondisi mendengarkan yang kurang ideal, mereka mengalami kesulitan memahami pembicaraan. Nah, jadi kesulitan memahami pembicaraan bisa jadi akibat dari kehilangannya pendengaran mereka. Apabila sehat, orang-orang lanjut usia hanya mengalami sedikit kemunduran dalam keterampilan bahasanya. Terlepas dari perbedaan usia, keterampilan berbicara orang dewasa lanjut usia masih memadai untuk berkomunikasi sehari-hari. Menurunnya kecepatan dalam pemrosesan informasi dan menurunnya working memory, khususnya dalam hal kemampuan menyimpan informasi di dalam pikiran ketika melakukan pemrosesan, cenderung berkontribusi terhadap kurangnya efisiensi berbahasa pada orang-orang lanjut usia.
Kesulitan dalam menemukan atau menghasilkan kata ini merupakan salah satu gejala awal dari penyakit Alzheimer. Dan ini kita akan lebih lanjut membahasnya lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Ya, kemudian kita akan membahas ke subtema ketiga, yaitu kerja dan masa pensiun. Nah, di sini ada kerja. Nah, kerja di sini ditemukan bahwa kesehatan yang baik, komitmen psikologi yang kuat untuk bekerja, dan ketidaksukaan terhadap pensiun. Kemampuan kognitif adalah salah satu prediktor terbaik untuk performa kerja pada orang-orang lanjut usia. Individu yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi cenderung terus bekerja hingga usia lanjut. Stereotip terhadap pekerja lanjut usia dan jenis tugas-tugas yang ditangani dapat membatasi peluang karir mereka dan mendorong pensiun dini atau pembatasan pekerja yang berdampak pada mereka. Atribut yang ditunjukkan kepada para karyawan lanjut usia yang merupakan stereotip yang negatif seringkali berfokus pada keterampilan, adaptabilitas, kreativitas, dan minat dalam teknologi mutakhir. Selanjutnya ada pensiun di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Layaknya jalan hidup individu yang akan bervariasi setelah memasuki masa pensiun, alasan bekerja pun juga demikian. Misalkan contohnya, beberapa orang dewasa lanjut usia yang mencapai usia pensiun bekerja untuk alasan finansial, sementara yang lainnya beralasan untuk tetap sibuk dan sisanya ingin memberikan kembali. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap masa pensiun. Nah, pensiun ini merupakan suatu proses, bukan merupakan suatu peristiwa. Dalam penyesuaian diri dalam masa pensiun memiliki keterikatan yang kuat dengan pekerjaan, termasuk memiliki sejarah yang panjang untuk terlibat dalam pekerjaan purna waktu, kurang memiliki kontrol terhadap transisi menuju pensiun, dan memiliki self-efficacy yang rendah. Individu yang memandang perencanaan pensiun hanya dari sisi finansial, tidak beradaptasi sebaik individu yang memiliki perencanaan berimbang. Selanjutnya di sini ada kesehatan mental, yaitu depresi. Nah, di sini ada depresi mayor. Depresi mayor ini suatu gangguan suasana hati di mana individu ini merasa sangat tidak bahagia, kehilangan semangat, penderian diri, dan bosan. Nah, dalam sebuah studi longitudinal, para janda menunjukkan peningkatan gejala-gejala depresi 2 tahun setelah kematian pasangannya. Nah, depresi ini merupakan kondisi yang dapat diobati. Kombinasi dari pemberian obat dan psikoterapi dapat menghasilkan kemajuan yang berarti pada sekitar 4 di antara 5 orang-orang lanjut usia yang mengalami depresi. Kemudian ada demensia, penyakit Alzheimer, dan penyakit lainnya. Nah, di sini ada penyakit demensia. Nah, demensia itu adalah istilah umum untuk semua gangguan neurologis yang gejala utamanya meliputi kemunduran fungsi mental, kehilangan kemampuan untuk merawat dirinya sendiri, dan dapat kehilangan kemampuan untuk mengenali dunia sekitar dan orang-orang yang sudah biasa dikenal, termasuk anggota-anggota keluarganya. Kemudian ada penyakit Alzheimer. Nah, penyakit Alzheimer ini salah satu bentuk dari demensia, yaitu penyakit Alzheimer, kerusakan otak yang bersifat progresif, tidak dapat dipulihkan kembali, yang ditandai oleh memburuknya memori, penalaran bahasa, dan bahkan fungsi-fungsi fisik secara bertahap. Nah, di sini ada yang menyebabkan penyakit Alzheimer itu yaitu usia, merupakan salah satu faktor risiko selain gen yang juga berperan penting. Nah, kemudian penyakit Alzheimer ini juga melibatkan kekurangan zat kimiawi pengantar di otak.
Nah, diet yang sehat ini, kemudian senam dan kontrol berat badan dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Kini mereka menemukan bahwa faktor-faktor gaya hidup yang sehat ini juga menurunkan risiko terkena penyakit Alzheimer. Nah, deteksi awal penyakit Alzheimer ini atau gangguan kognitif ringan adalah suatu kondisi peralihan antara perubahan kognitif normal yang terkait dengan proses menjadi tua dengan penyakit Alzheimer paling awal serta jenis demensia lainnya. Penanganan dengan obat untuk penyakit Alzheimer yaitu donepezil, rifaxigemina, Exelon, dan galaniamina razadina. Ketiga obat ini dirancang untuk meningkatkan memori dan fungsi-fungsi kognitif lainnya dengan cara meningkatkan taraf asetilholin di dalam otak. Nah, kemudian di sini ada multi-infarct dementia. Nah, multi-infarct dementia ini adalah hilangnya fungsi-fungsi intelektual yang berlangsung secara sporadis dan progresif yang disebabkan oleh gangguan aliran darah temporer dan berulang di arteri-arteri otak. Kemudian ada penyakit Parkinson. Nah, penyakit Parkinson dipicu oleh degenerasi dan neuron-neuron di otak yang menghasilkan dopamin. Dopamin ini adalah sebuah neurotransmitter yang diperlukan agar otak dapat berfungsi secara normal. Kemudian di sini ada ketakutan menjadi korban kejahatan dan perlakuan yang salah terhadap orang lanjut usia. Nah, perkiraan pengenal tidak kejahatan terhadap orang lanjut usia rendah. Perlakuan yang salah terhadap lansia bisa saja dilakukan oleh semua orang, tapi hal tersebut terutama dilakukan oleh anggota keluarga mereka, meliputi pengabaian, kekerasan psikologis atau kekerasan fisik. Nah, para psikoterapis dianggap enggan untuk menangani orang-orang lanjut usia karena mereka beranggapan bahwa orang lanjut usia memiliki prognosis yang buruk dan mereka merasa tidak memperoleh pelatihan yang memadai untuk menangani orang-orang lanjut usia. Nah, orang dewasa lanjut usia juga mengalami kekerasan institusional yang meliputi perlakuan yang salah terhadap orang dewasa lanjut usia yang tinggal di fasilitas seperti rumah perawatan, rumah sakit, atau dalam perawatan jangka panjang. Dalam sebuah analisis, baik orang lanjut usia, Amerika Afrika maupun orang kulit hitam, Karibia dilaporkan memiliki tingkat partisipasi religius yang lebih tinggi. Nah, agama ini dapat memenuhi sejumlah kebutuhan psikologis pada orang-orang lanjut usia, membantu mereka menghadapi kematian yang akan datang, menemukan dan membina menghayati akan makna dan pentingnya hidup. Secara realita, orang lanjut usia lebih cenderung meningkatkan religiositasnya karena mereka sudah memahami makna kehidupan. Studi dilakukan baru-baru ini tentang apakah agama berkaitan dengan rasa kesejahteraan dan kepuasan hidup di usia dewasa akhir. Yap, jawabannya. Orang lanjut usia memperoleh penghayatan mengenai makna hidup dari agama, memperoleh kepuasan hidup, harga diri, dan optimisme yang lebih tinggi. Agama dapat memenuhi sejumlah kebutuhan psikologis pada orang lanjut usia, membantu mereka menghadapi kematian yang akan datang, menemukan dan membina penghayatan akan makna dan pentingnya hidup, serta menerima kemunduran yang tidak
terelakkan karena faktor usia. Dan secara sosial, komunitas religius dapat memiliki sejumlah fungsi bagi orang lanjut usia, seperti aktivitas sosial, dukungan sosial, dan kesempatan untuk mengajar dan berperan sebagai pemimpin. Dan ternyata berdoa juga melakukan meditasi itu bisa menurunkan insiden kematian pada orang lanjut usia, karena berdoa dan meditasi dapat mengurangi stres dan mengurangi produksi hormon stres seperti adrenalin. Berkurangnya hormon stres ini sangat berkaitan dengan sejumlah keuntungan kesehatan, termasuk meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Jadi pada intinya, agama pun menjadi aspek yang sangat penting dalam perkembangan secara positif untuk kognitif pada masa dewasa akhir. Nah, jadi seperti itu teman-teman, pembahasan dari kami tentang perkembangan kognitif di masa dewasa akhir yang membahas secara mendalam tentang fungsi kognitif pada orang lanjut usia, kemudian perkembangan bahasa, kemudian pekerjaan dan pensiun, kemudian kesehatan mental dan juga agama dalam hubungannya dengan perkembangan kognitif di masa dewasa akhir. Semoga presentasi kami kali ini bisa menambah hazanah keilmuan kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.